Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini algoritma pemrograman membahas terkait input data atau read learn. Langsung saja ke contohnya ya. Jadi input data itu adalah untuk inputan-inputan yang dilakukan melalui keyboard ya. Jadi sebuah hasil itu biasanya kejadiannya adalah dari sebuah proses dari data-data yang sudah diinputkan ya. Sebagai contoh di sini, ini pada keterangan sebelumnya ini adalah penjelasan saja di apit kurung kurawal buka kurung kurawal tutup untuk penjelasan saja. Jadi diabaikan program atau dilewati. Kemudian di bawahnya ada program 24, contoh 24 ya. Program contoh 24. Oke, langsung ke sini saja. Saya buka biar jelas, ini tampilannya lebih besar. Ya, contoh 24. Ada variabel, ingat variabel itu hampir sama dengan konstanta. Kalau konstanta itu pemberian nilai yang lokasinya juga di bawahnya statement program ya. Kalau variabel ini bedanya dengan konstanta adalah nanti ada tipe datanya itu apa. Nah, ini string, integer, real itu termasuk tipe data. Kalau pada konstanta hanya diberikan nilai tanpa ditunjukkan tipe datanya apa. Nah, di sini ada variabel name nama kota yaitu berupa string. String masih diingat ya, bahwa string itu untuk inputan yang tidak bisa diproses oleh operator aritmatika. Untuk penjumlahan tidak bisa, pengurangan tidak bisa ya. Seperti name itu walaupun ada angka, korelasi atau variasi huruf dan angka, namun tidak bisa diproses untuk operator matematika. Penjumlahan tidak bisa, pengurangan tidak bisa ya. Nama kota apalagi berupa huruf ya. Maka variabel yang cocok jenisnya adalah string. Kemudian nilai 1, nilai 2 ini adalah integer, bilangan bulat. Lalu ada nilai akhir itu real. Ya. Perlu diingat juga bahwa pemberian nama variabel seperti name di sini nama kota ya, itu hal-hal yang tidak boleh, perlu diketahui hal-hal yang tidak boleh dilakukan ya. Ya, yang pertama adalah diawali angka. Ini tidak boleh ya. Contohnya adalah misalkan 1 name. Nah, ini tidak boleh ya. Kalau di belakangnya ada angka name 1, ini tidak apa-apa ya. Yang intinya depannya jangan sampai diberi angka. Kemudian name, kemudian tanda baca ini juga tidak boleh ya. Seperti ini juga tidak boleh. Kemudian dipisah. Nah, misalkan ada dua kata dalam sebuah variabel itu dipisah. Misalkan ini ya, name 1 seperti ini. Ini tidak boleh ya. Kemudian yang benar untuk misalkan dua kata itu Anda sambung ya, name MHS misalkan di sini tadi name MHS, yang atas tidak boleh, yang bawah disambung dengan underscore, ini boleh. Larangan lagi penyambungannya dengan strip tengah, ini juga tidak boleh ya, strip tengah tidak boleh. Nah, ini larangan pemberian variabel. Besar kecilnya huruf apakah tidak masalah Pak, misalkan diawali huruf besar atau huruf kecil, tidak masalah ya, yang penting aturan ini perlu diperhatikan. Baik, kita kembali ke sini.
ini ada yang pertama write masukkan name. Jadi nanti pada programnya akan dicetak masukkan name. Terus ada return. Ini artinya setelah masukkan name nanti ada kursor yang berkedip, fungsinya adalah untuk menginputkan nilai dari name. Misalkan B11 2001 berapa, B12 2001 berapa ya. Kemudian nama ya. Return yang di sini adalah nama variabel yang sudah dideklarasikan di sini. Misalkan di name ini saya tambahkan 1. Ini akan terjadi kesalahan. Mengapa? Karena name 1, nama variabel name 1 ini tidak dikenalkan pada bagian var ini. Ya, tidak dikenalkan. Makanya di sini antara nama name yang di sini harus sama yang di sini, name ya. Nama juga sama ya, nama juga sama. Misalkan saya tambahkan nama MHS juga di sini akan terjadi kesalahan karena nama MHS tidak ada atau tidak dijelaskan di sini. Ya, kemudian masukkan kota, return kota, kemudian masukkan nilai 1, ini juga harus sama persis. Masukkan nilai 2 juga harus sama persis ya. Kemudian nilai akhir. Nah, nilai akhir juga ini harus dideklarasikan dulu, disebutkan di sini bahwa tipenya real. Penentuan integer atau real adalah sesuai kebutuhan kita ya. Intinya real ini untuk bilangan pecahan. Jadi nilai akhir harapannya adalah hasilnya berupa pecahan, maka diberikan real. Kalau integer dipastikan bahwa inputan atau hasilnya adalah bilangan bulat tanpa pecahan. Nilai akhir titik 2 sama dengan kurung buka nilai 1 plus nilai 2 kurung tutup. Jadi ini ditambahkan dulu, kemudian dibagi. Ditampung dalam variabel nilai akhir. Di sini akan dicetak masukkan bukan nilai 3 ini ya. Tapi nilai akhir ya, nilai akhir. Koma nilai akhir. Ya, akan mengambil nilai hasil perhitungan ini. 3.2 artinya nilai akhir. Di depan titik itu ada 3 digit, di belakang titik ada 2 digit. Ya. Baik, itu untuk programnya. Sudah saya screenshot di sini juga. Tadi ini nilai akhir bukan nilai 3. Kemudian algoritmanya mudah ya. Mulai kemudian input variabel tidak usah dimasukkan dalam algoritma, langsung ke prosesnya aja. Input name, nama, kota, kemudian nilai 1, nilai 2. Lalu hitung nilai akhir, nilai 1, nilai 2 ya, dipluskan kemudian bagi 2, cetak nilai akhir dan selesai. Ini hasil programnya ya. Projectnya mudah, mulai input name, nama, kota, nilai 1, nilai 2 ya, ini inputan. Kemudian proses nilai akhir sama dengan nilai 1 dan nilai 2 ditambahkan dulu bagi 2. Kemudian cetak nilai akhir dan ini selesai. Nah, ada kesalahan sedikit. Itu tentang input data ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk lebih jelasnya saya kasih contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua ini adalah tentang perhitungan luas segitiga ya, perhitungan luas segitiga. Di sini nama programnya adalah contoh 25. Coba saya bukakan di sini. Contoh 25. Ya. Contoh 25, name, nama ini string variabel ya, alas, tinggi ini integer, luas itu real karena ada pecahan nanti menampung nilai perkalian dari setengah kali alas kali tinggi ya. Di sini write masukkan name, ini inputan, return, kemudian name ya. Di sini name kecil, name besar tidak masalah. Yang penting sama persis ya, penamaannya sama persis. Besar kecil tidak masalah. Kemudian masukkan nama, return nama ya. Kemudian masukkan alas, return alas. Masukkan tinggi, return tinggi. Luas sama dengan, hati-hati harus ada titik 2 sama dengan, jangan langsung sama dengan.
luas titik 2 sama dengan 0,5 kali alas kali tinggi, titik koma. Setiap akhir baris perintah diusahakan ada titik komanya ya, kecuali bikin ini, kalau n ini n akhir, tidak perlu titik koma tapi titik. Kemudian di sini write segitiga dengan alas. Karena ini ada tanda petik ya, tanda petik depan dan belakang, maka ini dicetak apa adanya. Segitiga dengan alas nanti akan tercetak. Kemudian koma, alas di sini adalah suatu nilai yang sebelumnya sudah mungkin sebuah perhitungan atau konstanta ya, di mana ini alas adalah input. Nah, alas adalah di sini akan tercetak dengan mengambil nilai yang diinputkan di sini. Misalkan alas 5 berarti nanti segitiga dengan alas 5 ya, sesuai ini. Dan tinggi. Nah, dan tinggi ini diapit tanda petik. Ini juga sebuah keterangan ya. Kemudian koma tinggi tanpa diapit tanda petik depan belakang. Jadi ini adalah berupa nilai ya, di sini inputan, mengambil hasil inputan. Ya, titik koma. Kemudian bawahnya hati-hati, ini write sama write line beda. Write itu setelah mencetak, maka baris perintah di bawahnya itu nanti akan tercetak dilanjutkan, tidak ganti baris. Tapi kalau ada tambahan ln, write line ya, nanti akan berganti baris. Itu aja perbedaannya. Ini mempunyai luas, ini diapit tanda petik mempunyai luas ya, dicetak apa adanya. Kemudian koma, luas ini tanpa diapit tanda petik berarti adalah sebuah nilai yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah ternyata ini bahwa mempunyai luas ini akan mengambil nilai luas, ya ini diperoleh dari 0,5 kali alas kali tinggi ya. 3.23.22 ini maksudnya 3 digit di depan koma dan 2 digit di belakang koma ya. Oke, ini untuk hasilnya coba kita jalankan. Oke, sukses. Kemudian run. Ini misalkan masukkan name B12, misalkan ya Andi, alasnya 9, tingginya 4. Nah, segitiga dengan alas 9. Nah, ini inputan yang di sini ya. Dan tinggi 4, kemudian luasnya hasil perhitungan setengah kali 9 kali 4 18. Ya. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan. Programnya saya capture di sini juga, screenshot di sini, hasilnya seperti ini. Algoritmanya juga mudah, mulai masukkan name nama alas tinggi, proses hitung luas setengah yaitu 0,5 kali alas kali tinggi, cetak luas segitiga ya. Cetak luas segitiga ini mengambil variabel luas ya, cetak luas gitu aja. Oke, ini juga sama. Mulai input name nama alas tinggi, kemudian 0 luas 0,5 kali alas kali tinggi ya, kemudian cetak luas ya, maksudnya luas dari segitiga. Oke, ini mulai, belakangnya adalah selesai. Oke. Baik, itu contoh inputan dengan return, kemudian tadi diproses dan dicetak hasil. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.